gitu. Dan kebanyakan orang bilang gini, dok, padahal anak saya ini tadinya anak yang nurut banget, dok. Semua saudara-saudara pada bilang ini anak yang paling nurut. Disuruh apa, iya aja. Tapi setelah 17 tahun, kenapa kok dia sekarang jadi anak yang membangkang, dok? Bisa melawan sama orang tua. Tapi banyak orang tua yang bilang, loh saya nggak masalah apa-apa kok. Saya nggak pernah mukul dia, nggak pernah marah-marah sama dia. Tapi ternyata orang tua sibuk masing-masing. Dari pagi sampai malam nggak sempat nyapa anaknya bahkan gitu ya. Pagi-pagi sudah berangkat, malam pulang gitu. Itu pun bisa menimbulkan masalah mental health buat anaknya. Apalagi Medi. Dia mengalami keluarga yang broken home. Keluarga broken home, nggak hanya tiba-tiba bercerai, ya nggak Mei? Sebelumnya pasti Medi sering menyaksikan bagaimana orang tuanya ribut, orang tuanya saling. Meet the original. Your fun and adventurous citrus. The party of the night orange. The mysterious black tea. And your sweetheart Lechi. Come together to bring more fun to your night. Be ready to be shaken by the taste. Iceland Fearless Vodka. Be bold. Be energetic. Be playful. Be mysterious. Be charismatic. Unleash your flavor with every sip of Iceland, where your personality meets perfection in every drop. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bersama gue Firnendira. Dan gue Dr. Bocem Ahmad. Gak usah ada dokternya. Dokter gue oh boleh. Bintang tamu kita kali ini ada Dr. Yuliana CHT. Gue tahu singkatan dari CHT. Apa? Certified Hypnotherapist. Kirain mau punchline tadi, Cek. Enggak. Dokter bro, nggak boleh punchline. Kirain ya. Dok, apa kabar dok? Apa kabar? Baik, terima kasih. Aku agak takut juga. Jujur ya loh, Besti, ini kan kebetulan akan menjadi episode terakhir di closingan season 6 ini. Kita udah di penghujung episode kita, semoga next season kita ada lagi. Amin. Tapi jujur di kali ini gue sama Bocum merasa deg-degan banget dengan bintang tamu kita. Iya dok. Dok, boleh ceritakan sedikit tentang ibu dokter? Kita perlu tahu background aja ibu dokter. Mungkin namanya, mungkin dokter itu spesialis apa gitu. Oke. Saya Dr. Yuliana CHT, saya dokter umum dan juga sebagai hipnoterapis. Saya berpraktek di klinik Medikids Greenfield dan Hope di perumahan Green Garden. Jadi kalau pagi sampai sore saya prakteknya hipnoterapis, malamnya saya praktek dokter umumnya. Seperti itu. Nah, kalau Kenapa jadi sibuk sih? Emang kerjaan nih kenapa jadi sibuk sih? Pagi sampai malam. Terus itu tadi yang apa Hipnoterapi itu tuh apa tuh dok? Hipnoterapis itu adalah orang yang melakukan hipnoterapi, ahlinya. Nah kalau hipnoterapi sendiri tuh apa? Udah tahu ya? Belum saya. Kayak dihipnotis gitu. Hipnoterapi itu terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Apa sih keadaan hipnosis itu? Keadaan di mana alam bawah sadar dalam keadaan kondisi analisa dan dalam keadaan menurun, analisanya tidak ada. Dalam keadaan menurun, terus udah gitu fokus dan konsentrasinya meningkat. Sehingga dia mudah menerima untuk segala pemahaman positif atau sugesti atau berbagai macam terapi yang diberikan pada alam bawah sadar. Jadi kayak dihipnotis dong? Kan? Kurang lebih ya? Bukan hipnotis, beda ya sebenarnya. Jadi kayak misalkan saya... Hipnosis itu keadaan rileks, pasien keadaan rileks. Kalau ini tenang dia, fokus. Iya. Kalau hipnotis kan uya-kuya. Iya. Bisa keadaan apa aja. Ada ini nggak? Ini yang tertentu sampai dia akhirnya bisa kayak gitu? Maksudnya? Berapa jam gitu untuk... prosesnya ya. Proses hipnoterapi itu biasa kita mulai dengan wawancara. Seksi wawancara itu sekitar 1,5 jam. Itu wawancara aja. Jadi mengulik apa sih permasalahannya, bagaimana sih masa lalunya. Nah setelah itu
kita lakukan induksi. Induksi itu untuk membuat pasien ke dalam keadaan hipnosis. Nah, setelah itu baru tuh di situ diberesin, dicari akar masalahnya, dibawa mundur, dibawa traveling ke masa lalu. Oh iya. Ada yang mundurnya bisa ke past life, ada yang bisa dalam kandungan ibunya, ada yang bisa balita, serius. Kandungan ibunya. Iya, sebagai janin. Kan dia nggak inget kali harusnya. Ya, kita sebagai hipnoterapis kita nggak boleh melakukan validasi. Ini benar nggak sih? Kejadiannya benar nggak sih? Yang penting ini adalah akar masalah yang dia sampaikan kepada hipnoterapis. Dan ini yang harus kita bereskan. Sehingga trauma dia di dalam akar masalah itu menjadi beres. Tapi ada nggak sih dok beberapa pasien yang kan ada wawancaranya dulu tuh, tapi kan nggak banyak orang yang memang dia memiliki suatu sakit tertentu bisa langsung cerita seluas itu dalam 1,5 jam. Ada nggak sih kejadian kayak gitu? Nah makanya selalu kita buat inform consent bahwa pasien harus ada niat dan kemauannya sendiri. Jadi emang dia bukan karena dia suruhan ya. datang untuk karena kemauan dia sendiri. Tahu bahwa saya ada masalah loh di diri saya. Ada sesuatu yang harus saya bereskan di diri saya. Tapi misalnya ada seorang yang, iya saya karena dipaksa istri saya. Atau dipaksa dengan siapa saya. Nah itu dia mengeluarkannya juga ogah-ogahan. Karena belum tentu dia merasa ada sesuatu yang harus dirubah dari diri saya. Menurut dia saya baik-baik saja kok. Gitu. Tapi ada pengalaman kayak gitu, terus berhasil nggak hipnoterapinya? Ada juga yang seperti itu. Jadi dia nggak bisa all out mengeluarkan apa sih permasalahan dia. Kenapa sih dia? Karena dia merasa, ya itu istri saya dok yang suruh, bagi saya sih saya nggak masalah, istri saya yang salah, saya nggak salah gitu. Jadi outputnya malah beda ya? Iya lain, tapi kalau kesadaran dia sendiri bahwa emang harus ada yang dirubah dari saya, permasalahan dalam keluarga, relasi suami istri, emang saya yang salah gitu kan. Nah itu dia akan all out mengeluarkan, ini loh dok kayaknya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau dia merasa, istri saya yang bermasalah dok, saya nggak ada masalah apa-apa. Ya udah, nggak akan gitu. bisa. Dan biasanya rata-rata dok kalau buat pasien itu bisa ngerti bahwa letak kesalahannya di mana sampai dia akhirnya bisa berubah, itu perlu berapa kali melakukan hipnoterapi biasanya rata-rata? Oh pada umumnya ya, rata-rata itu malah 1 sesi. 1 sesi aja. 1 sesi selesai. Yes. Oh iya lanjut. Nah, rata-rata masalahnya apa sih dok? Kalau boleh tahu nih. Bermacam-macam, beragam macam. Jadi mulai dari misal dari anak-anak yang tidak fokus belajar, tidak semangat belajar, nggak tahu tujuan hidup, sampai yang mudah marah, overthinking, negative thinking, panic attack, terus depresi, stres, perselingkuhan, bunuh diri, dan sebagainya. Oh sampai ada yang gitu juga ya? Iya sampai. Saya boleh ngetes nggak dok? Ngetes apa tuh? Nih, bukan ngetes dokter maksudnya. Ada nggak yang pernah datang karena masalah dia laki-laki insecure sama pasangannya lebih hebat dari dia? Oh banyak sekali. Iya kan? Banyak banget. Nah itu tuh bisa nggak sih dok? Itu solusinya apa? Nggak ada yang bisa salah dong. Karena kita pernah bahas sama Prilly waktu itu. Karena kalau aku lihat laki-laki itu pengennya kan jadi pemimpin. Tapi ketika perempuan dia lebih hebat, dia insecure. Tapi kata Prilly adalah perempuan juga serba bingung. Ketika perempuannya di bawah dibilang manja. Ketika perempuan di atas insecure. Jadi maunya apa gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh gimana tuh dok? Makanya kalau kasus seperti itu biasanya nggak cukup si pihak laki-laki aja yang melakukan hipnoterapi. Sebaiknya si pihak perempuan juga diketemukan untuk sama-sama melakukan konseling, terus masing-masing juga dibereskan. Tapi kan perempuannya nggak salah di situ. Nah tapi kan sekarang dia mau apa? Yang dia mau berubah apa? Ya kan? Nggak dia ada. merasa apa? Berarti kan laki-lakinya yang salah insecure. Karena dia merasa insecure aja. Iya, perempuannya kan karirnya bagus, terus hebat. Harusnya laki-lakinya bangga dong. Tapi pada dasarnya laki-laki malah jadi insecure. Berarti menurut dokter itu perempuannya harus dirubah juga. Iya dong. Dia harus tahu bagaimana sih keinginan seorang suami. Nah, seperti itu juga. Demikian juga dengan si suami ini, dia juga harus tahu apa keinginan istrinya kan. Dengan masing-masing tahu apa keinginan pasangan, mereka bisa memberikan bahasa kasih kepada pasangannya masing-masing. Nah, sebagai seorang laki-laki, walaupun misalnya dia pekerjaannya, pendapatannya lebih kurang jauh daripada istrinya, tapi kalau bisa dibicarakan secara baik-baik, dianggap misalnya ya udah mungkin saat ini emang Tuhan sedang menjadikan istrinya sebagai sumber berkat buat keluarga mereka gitu kan. Ya udah saling pengertian, jadi bisa saling membantu, saling mendukung, sehingga si suami pun walaupun keadaan ekonomi dia kurang dibanding istrinya, tapi dia bisa memberikan sesuatu yang membuat istrinya itu merasa
Saya bersyukur punya suami seperti ini. Bahwa bukan harta aja yang membuat kebahagiaan di dalam rumah. Banyak tahu dok orang yang mikir tuh kebahagiaan itu di harta. Iya, salah padahal ya kan? Iya, menurut aku sih salah. Karena kan dulu kan aku kan kuliah kedokteran, nggak bercanda. Nggak, tapi banyak yang ketakutan tidak punya harta karena takut nggak bahagia. Jadi akhirnya mereka tidak enjoy momen ini, sibuk mencari harta. Karena mereka berpikir harta itu sumber kebahagiaan nanti ke depan. Terus ada ketakutan nanti kalau gue jatuh miskin, kalau pasangan gue jatuh miskin, kalau kita nggak punya apa yang kita punya sekarang, ngapain dipikirin gitu. Kenapa kita nggak enjoy the moment sekarang gitu? Emang kita tahu besok kita masih hidup atau enggak. Kan Tuhan kan sudah menjalankan, ngasih jalan lah gitu kan. Nah itu masalah harta-harta. Maaf ya, banyak curhat ya. Iya, nggak apa-apa. Gue lagi nunggu aja. Itu Tapi jadi tangan gue udah dingin. Gue udah panik ketek banget ini. Tegang gue. Masalah kayak gitu gimana beresnya? Gimana cara kita ngasih tahu pasangan kita kalau jangan takut tahu sama harta. Karena kadang-kadang kesel kan, kayak kok nih orang panik banget sih masalah duit, kok nih orang takut banget sih kita jatuh miskin. Sampai kita nggak enjoy sekarang gitu. Ngasih taunya tuh gimana dok? Kayak gini loh, apakah benar harta itu menjamin kebahagiaan pada seseorang? Kalau benar, kenapa banyak orang kaya yang bunuh diri? Ya kan? Berarti harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Orang tua sibuk mencari uang sampai lupa bahwa dia punya tugas sebagai orang tua buat anak-anaknya. Akhirnya timbul anak-anak yang tumbuh dengan rasa kesepian, kehilangan kasih sayang. Saat dewasa, si anak merasa apa? Ada masalah dalam mental health-nya, ya kan? Karena ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Tidak terpenuhi. Nah sekarang orang tua, saat anaknya sudah dewasa dengan harta yang sudah dia miliki banyak yang dia udah cari dari dulu, sekarang di masa tuanya dia melihat anak yang masalah dalam mental health-nya, masalah dalam keluarganya. Apakah dia bisa bahagia dengan harta yang sudah dia kumpulkan? Nah itu. Jadi harta itu bukan jaminan untuk kebahagiaan. Tapi bagaimana kita bisa menerima keadaan kita dengan perasaan damai, tenang, bahagia. Itu bisa menimbulkan rasa bahagia, ya kan? Bagaimana kita menerapkan menargetkan sesuatu, harapan disesuaikan dengan realita kita, itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kita lebih damai. Ya kan? Kalau enggak mencari uang, sampai kapan sih habisnya? Sampai kapan sih cukupnya? Nggak ada kata cukup, nggak akan pernah ada. Nggak ada akhirnya batasnya. Malah buang waktu kebersamaan sama keluarga ini ditinggalkan. Tapi gimana dok kalau anaknya doang yang kerja? Maksudnya? Ya kan tadi posisinya orang tuanya tuh yang sibuk kerja sampai punya uang banyak dan segala macam, anaknya ditinggalin. Nah ini anaknya yang nge-cover semuanya gitu loh dok. Generasi sandwich. Iya itu. Misalnya kayak kan kita tahu ada istilah generasi sandwich sekarang, di mana dia ditekan untuk bisa memenuhi yang di atas, di bawah, kanan kiri depan belakang gitu deh kasarnya dok. Iya. Itu gimana Apanya si anaknya ini tuh bisa ngerasa self relief gitu? Ya, karena itu dia harus bisa membagi semua itu dengan cukup baik, bisa dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Dia harus bisa terbuka bagaimana sih sebenarnya pendapatan dia ini. Jadi orang tua nggak merasa, ih anak saya kayak sudah punya semua, jadi saya boleh minta kewajiban anak untuk memberi saya setiap bulan segini. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, anak bisa curhat sama mamanya, begini loh keadaan saya, dan keluarga saya juga sedang membutuhkan segini. Jadi kan orang tua juga ada bayangan, gitu kan? Betul. Semuanya tergantung komunikasi kita, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang-orang sekitar kita. Betul. Ya, nah, ini gimana kalau kita tanya dokter? Perdebatan nggak pernah selesai. Sebagai anak laki-laki ya, ada orang tua, ada istri. Anak laki-laki di tengah. Ada yang selalu bilang dahulukan istrimu, ada yang selalu bilang dahulukan ibumu. Ya kan? Menurut dokter tuh setelah menikah, tanggung jawabnya tuh gimana sih sebagai seorang anak laki-laki? Nah kan tahu. Benar. Banyak orang bilang, sebenarnya ini menyimpang dari hipnoterapi ini mah. Iya kan? Opini aja dok ini mah kita. Iya, jadi kan sebenarnya kan makanya kayak banyak orang bilang sebenarnya kasihan tuh jadi anak laki-laki kalau seandainya menantu dan mertua berseteru karena dia bingung, di sini mama, di sini anak. Iya kan? Tapi bagaimanapun, kalau di agama saya ya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Ya kan? Kalau sudah emang menikah,
mempunyai istri, ya emang sudah menjadi suatu keluarga sendiri yang harus dia jaga keluarga ini keutuhannya, relasinya, ya kan? Tapi bagaimana juga dia bisa menjaga perasaan mamanya. Jadi nggak bisa, oh pokoknya mama ini nomor satu gitu kan. Ya nggak bisa. Bagaimana dia bisa menjalin komunikasi, dia menjadi penengah yang baik antara mama dengan istrinya. Bagaimana dia bisa memberikan solusi terbaik tanpa merasa lebih berat kepada salah satu pihak. Emang cukup berat, tapi cukup harus belajar bijaksana bagaimana menengahinya. Berarti selama ini saya salah ya. Tuh, lu batu mau dikasih tahu. Karena saya punya ketakutan sih dok, kayak umur orang tua kan Ini kita sesi nggak ada yang curhat, tahu ya. kita kasih cuma 30 menit habis itu gue ya. Ya kan kayak kita nggak tahu lah umur orang tua. Benar. Ketika ketika nanti menikah saya berpikirnya dari semua yang saya lewatin gitu ya. Ini pemikiran saya dok ya. Dari semua yang saya lewatin, orang tua, ibu saya yang selalu ada gitu loh. Selalu, saya udah tahu, oh ini orang akan menerima saya gimana pun kondisi saya. Sedangkan istri saya itu menerima saya kondisi saya sekarang. Belum ada jaminan nanti ketika saya tidak di posisi ini, dia masih mau menerima saya. Jadi saya berpikirnya, ini logikanya dok. Saya berpikirnya, masa saya harus meninggalkan orang yang mau menerima saya di posisi terendah saya untuk orang yang hanya melihat saya di posisi yang sudah terbentuk dijadikan oleh seorang ibu saya gitu loh. Yang belum tentu nantinya ketika saya dibawa dia bisa menerima gitu loh. Dan ketakutan itu ketika saya pergi terus nanti saya kehilangan waktu sama ibu saya, terus ibu saya amit-amit tidak ada gitu, karena umur nggak ada yang tahu, ada penyesalan gitu loh. Kan bukan berarti harus meninggalkan ibunya. Bukan berarti maksudnya meninggalkan itu tidak mau tahu lagi dengan ibu, tidak mau tahu lagi dengan urusan dia, dan tidak memberikan kasih sayang kepada dia. Porsinya. Enggak, tetap harus. Tapi bagaimana kita bisa berlaku Adil. dengan adil dan baik tanpa menyinggung salah satu pihak gitu kan. Tetap ibu ini nggak mungkin kita lupakan. Dia orang yang melahirkan kita, merawat kita, benar yang kata kamu, sampai kita seperti ini sekarang. Tetap harus kita hargai dia, hormati dia, kasihi dia tetap. Kalau porsinya 70-30? Oh itu nggak bisa dibilang dengan porsi-porsi 65 deh, 65 Karena deh. ini Ya, sama-sama, nggak bisa dipegang. dibagi-bagi dengan porsian persentase. Nggak bisa kayak gitu kan? Tidak Nggak bisa. bisa. Tapi cinta itu tetap kita harus berikan. Kita cinta dia sebagai seorang ibu kita cinta dia sebagai seorang istri kita. Jadi harus adil lah ya. Iya. Bagaimana kita bisa menjadi petengah tanpa membuat yang satu merasa kita lebih berpihak sana, yang satu merasa pihak ke sini. Menurut saya poin bagus banget, saling menghargai dua-duanya, jangan ada ketersinggungan di antara keduanya, cari jalan tengah. Yes. Dokter Yuliana the best is the best. Oh ini gitu, karena kan sebenarnya ya kalau istri ini, kalau opini aku ya dok, kalau opini gue, karena kan istri emang sih ketemunya pas udah lu di posisi sekarang, tapi kan nggak mungkin lu sekarang mulu, suatu saat kan lu juga akan jatuh gitu. Gimana cara lu bilang? Kayaknya istri gue mungkin belum tentu untuk nerima gue pas ketika kondisi gue lagi jatuh, nggak seperti ibu gue yang udah tahu gue berkembangnya kayak apa. Ya gimana lu tahu kalau nggak lu ajarin? Gimana tahu kalau kita belum lewatin? Iya, Kan cuman harus kan dilewatin resiko dulu dong. bareng sama istri lu. Ya lu kasih kepercayaan, bangun ngebina yang baik dengan dia dulu biar lu tahu oh dia bisa ninggalin gue atau enggak ya. Jadi porsinya tuh ada menurut gue pribadi. Itu pasti ada. Tapi kalau ditanya apakah 50-50, apakah Nggak 60-50 ya bisa, nggak ada persentase itu. Cuma bukan berarti lu selalu punya ketakutan itu untuk lu implementasikan bahwa ya gue akan terus-terusan ke arah ibu gue dulu karena ya dia yang ada selalu sama gue. Ya kan lu nggak tahu. Nah kalau ntar dia udah nggak ada yang nemenin lu seumur hidup kan abis itu ya benar, istri lu kan istri, gitu. benar. Jadi abis itu nanti ada perpanjangan tuh setelah selesainya fase ibu lu, itu ada perpanjangannya di istri lu nanti. Iya. Yang dimana kan lu punya turunan nanti sama dia juga Benar. gitu. Dia Itu perpanjangan, menggantikan ibu kamu untuk merawat kamu nantinya di masa tua. Betul. Saat teman hidup bersama saat masa tua kita. kalkulasi, makanya nggak boleh tuh. Kalkulasi nggak boleh. Nggak boleh kalkulasi dalam hubungan nih guys. Astagfirullah ya cum. Nah, tapi Nggak, itu sebenarnya dia baik, anaknya baik, anak yang berbakti, anak yang nggak mau melupakan orang tua, anak yang cinta pada orang tuanya. Bagus sekali, hebat. Bagus ya, Dok, ya. Cuma tinggal jangan sampai kamu merasa bahwa jadi kamu melupakan untuk pasangan hidup kamu. Iya, iya benar. Aku dapat poin dokter tadi. Maka aku izin minum boleh. Silakan. Oh iya bener. Saking tegangnya aing lupa. Teman-teman, kali ini kita masih disupport sama Iceland Vodka. Dan ini kita lagi nyobain yang flavor orange. Silakan cum, kita boleh cheers dulu. Boleh. Karena ini cukup obrolannya bikin gue dari tadi sampai keringat dingin. Dok izin ya. Iya silakan.
wow, rasanya sangat segar sekali di tengah obrolan kita hari ini. Lumayan cukup nemenin kita di kala Nemenin. ketegangan ini ada ya. Yo, Ini jadi beda nih situasi studio ini ya dari Ini ketika biasanya. lagi aku ngobrol sama kayak dokter tuh bisa memberikan rasa tenang. Aku tuh paling susah menerima jawaban orang. Oh gitu ya. Jadi ketika orang ngomong sama aku harus memastikan kalau dia tuh bisa mempertanggungjawab omongan dia. Jadi aku suka kanter. Tapi kanternya tuh bukan asal ngomong. Kayak aku tuh orangnya kan logika banget. Mungkin logika aku lebih besar daripada pakai hati ya gitu. Karena logikanya masuk dulu baru aku masukin ke hati Iya, gitu. iya, Tapi pas iya. ngobrol sama dokter, cara dokter bicara, cara dokter ini tuh benar-benar sejuk Iya. gitu loh. Nah aku mau nanya nih dok, pernah nggak dok dapet pasien yang so tahu, yang marah-marah, temperamen? Marah ke sayanya. Iya. Ya itu kan di inform consent udah tulis harus ada niat dan kemauan dari pasiennya. Tuh. Kalau pasien sudah ada niat dan kemauan, dia nggak Dia mungkin nggak seperti itu. Oh, iya. Tapi ada pasien yang bicara dengan bagian diri dia sendiri. Ah, gimana dok? Jadi ada suatu suara-suara di sini yang menurut dia itu bagian diri dia. Maksudnya Jadi nggak paham. saya nggak tahu tuh. Nah saya juga nggak mengerti pertama bahwa dia bicara dengan bagian diri dia. Jadi begitu ngomong, bagi wawancara dia bilang diam gitu loh. Oh, gitu. Saya pikir suruh saya dong yang diam. Akhirnya saya diam. Saya diam. Akhirnya dia malah marah dengan mamanya. Tuh mah lihat, ini nggak ada yang ngerti saya. Dokter tahu nggak? Tadi tuh saya bukan suruh dokter diam, tapi suruh bagian diri saya yang diam. Lah kamu nggak bilangin Aku saya nggak sampai dulu. kayak gitu sih. Ya, Tapi akhirnya, emang aku juga akhirnya suka kita gitu tuh. lanjutkan dengan sesi kedua. Tapi saya bilang kamu harus sudah siap. Saya mau kamu siap, benar-benar kamu bisa all out saat sesi kedua. Kamu bisa kita lancar prosesnya. Akhirnya sesi kedua dia datang, tapi ke satu ini tetap saya proses loh. Iya. Kedua dia datang, perubahannya luar biasa loh. Oh iya. Dia bisa mencatat apa yang saya ngomong tuh dia catat. Sebentar dok, dia catat. Dan dia bisa lebih mengendalikan bagian-bagian diri dia yang bicara itu. Saya gitu juga dok. Selanjutnya dia latih dengan meditasi. Ya. Selanjutnya, tadinya dia tuh hanya mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu sama siapapun. Harus gelap. Sekarang dia bisa keluar rumah, bisa menghadiri pernikahan saudaranya, bisa keluar kota, bahkan bawain oleh-oleh buat saya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kaget sekali saya lihatnya juga gitu. Itu kalau kayak gitu kenapa ya dok ya awalnya ya bisa? Trauma yang dia dapatkan. Oh, balik lagi. Ya itu Eh, kembali jujur, lagi. ini makin kesini tangan saya makin dingin dok demi Allah. Ini kayak cerita tentang gue. kayak yang menguliti diri kamu ya. Iya, karena aku gitu juga kan, aku juga sama psikiater kan. Aku juga mengidap mental health issue, salah satunya adalah PTSD itu. Aku pun sama, aku sampai di posisi aku bisa dengar suara aku sendiri di telinga. Cuma ya berdebat ya gitu, kayak film apa sih yang adalah salah satu film gitu yang aku tontonnya itu persis kayak gitu. Jadi aku bisa dengar suara-suara itu, tapi aku nggak sampai nunjukin itu di depan orang. Jadi setiap kali aku juga konsultasi sama dokterku dan segala macam, aku nggak sampai ngebentak gitu sih. Tapi pas lagi kumat sendirian Itu itu sebenarnya tuh bukan ngebentak saya. Iya, Tapi dia bentak ngebentak dengan dirinya dia diam, sendiri kan. diam, saya lagi terapi nih. gitu. Jangan ganggu dulu. Jangan Iya. ganggu dulu. Nah kalau aku di posisi lagi sendiri selalu kayak gitunya. Jadi kalau misalnya aku, makanya selalu dulu ya pada 2021 itu teman-teman aku tuh udah mulai notice, yang tahu akhirnya aku udah mulai ke profesional. Kalau Firda udah mulai stres, terus dia udah mulai gini-giniin telinga, itu berarti dia lagi denger suara dia sendiri, dan itu tuh udah nggak baik. Ih bentar lagi shaking nih, tahu nih gue Sebenarnya aku kan nggak suka nggak nih. terlalu ngerti tentang mental issue dok, ya makanya setiap itu dibahas aku selalu memilih untuk diam. Karena ketika orang menyampaikan nih, kan sekarang tuh banyak banget orang kayak orang bilang gua ada mental issue, orang bilang alah lo self blaming atau apa, cuman aku nggak pernah berani untuk melakukan itu karena kita nggak tahu isi hati dia kan. Nah yang aku pengen tahu adalah apa sih sebenarnya yang diharapkan orang yang punya penyakit mental health dan dari respon sekitar dia gitu loh. Kita harus ngapain gitu? Ya dokter aja. Karena dia ketika orang bilang, kita tahu nih teman kita ada mental health, dia ngomong gua ada apa PSD. ngomong. PTSD, Iya, itu. PSD apa tuh? Saya nggak tahu. PHD taunya. Itu kita responnya apa sih yang harus kita lakukan, cara kita untuk bisa hidup sama dia, cuman kita harus gimana gitu loh. Oke, mental health itu kan artinya kesehatan mental. Berarti pada orang yang masalah dengan mental Mentalnya, health-nya, ya kan? Masalah mental health itu kan macam-macam. Bukannya berarti suatu yang cuma yang marah-marah atau yang minta dimengerti, enggak hanya itu. Semua masalah yang berhubungan dengan
emosi, psikis, dan kejiwaan dia. Itu disebut masalah pada mental health-nya. Ya bermacam-macam. Dari nggak fokus belajar, dari nggak semangat belajar karena masalah di mental health-nya. Dari masalah nggak percaya diri, overthinking, negative thinking, ya bermacam-macam. Ya tergantung gimana, masalah apa. Tapi yang pasti harusnya orang itu menyadari ada permasalahan apa pada diri dia, dan kira-kira penyebabnya apa ya yang bisa terjadi pada diri saya ini. Nah kalau sudah begitu, dia mencoba berdamai dengan keadaan masa lalu, dia menyadari bahwa sekarang saya hidup di masa sekarang, bukan di masa dulu. Tapi kalau masalah itu nggak bisa juga dia atasi, dia harus mencari pertolongan tenaga profesional. Karena harus membereskan ke masa lalu dia. Seperti hipnoterapi. Ini kan orang dibawa kepada mundur ke masa lalunya, yang kita bilang traveling yuk ke masa kecil kamu. Nah di sana dia akan singgah di tempat-tempat yang menjadi peristiwa yang menyebabkan sebagai akar masalah dari trauma dia. Itu yang saya bilang tadi, bisa di past life, bisa di kandungan, bisa di masa kecil, di umur berapa nggak tahu. Tapi di situ dia mengalami suatu trauma, biasanya dari orang-orang terdekat dia. Jadi trauma itu macam-macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, pelecehan seksual, suka dibanding-bandingin, banyak dituntut, banyak diatur, merasa kesepian. Itu semua menimbulkan mental health menjadi masalah pada anak kemudian harinya. Dan bedanya ada yang aware, ada yang enggak gitu. Dan kebanyakan orang bilang gini, dok, padahal anak saya ini tadinya anak yang nurut banget, dok. Semua saudara-saudara pada bilang, ini anak yang paling nurut. Disuruh apa, iya aja. Tapi setelah 17 tahun, kenapa kok dia sekarang jadi anak yang membangkang, dok? Bisa melawan sama orang tua. Kenapa, dok? Nah, itu kenapa, dok? Karena di masa kecil dia masih belum punya opini-opini, belum punya keinginan-keinginan. Jadi hanya ya nurutin aja lah yang orang tua suruh. Bisa apa? Saya tidak berdaya, ya kan? Saya nggak bisa mampu untuk keluar dari masalah ini. Jadi menurut saya ya orang tua adalah panutan saya. Apapun yang orang tua ngomong ya saya ikutin. Tapi setelah masa pubertas lewat, biasanya anak sudah mulai mempunyai opini-opini, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan. Dan jika dirasa ini berbeda dengan orang tuanya, terjadi friksi, terjadilah konflik mulai. Dan anak itu merasa apa? Saya sudah besar, saya sudah dewasa, saya sudah punya kekuatan. Seandainya emang orang tua nggak suka sama saya bisa pergi. Saya bisa hidup dengan kaki saya sendiri, seperti itu. Makanya penting tuh kalau mau nikah juga tahu diri sendiri tuh kenapa dan pasangan tuh kenapa. Itu aku sama pasanganku sekarang, aku punya salah satu perjanjian pranikah kalau mau nikahin aku, kita harus punya dokter masing-masing, dokter mental masing-masing. Entah psikolog, entah psikiater, atau kita harus rutin hipno misalnya kayak gitu. Wajib, karena biar tujuannya ketika kita nanti mendidik anak kita di kemudian hari, kita tahu faktorisasi apa yang kita pernah dapetin. Jangan sampai kita ulang atau memperpanjang si rantainya itu ke keturunan kita. Bagus, kamu udah punya kesadaran akan mental health tapi ya. tetap aja nih dok, dengerin dokter ngomong dari tadi tangan checking nih. Udah Benar gini, Firda. ini. Benar bahwa semua orang itu memerlukan penyelesaian terhadap trauma masa lalu. Kalau menurut saya ya, semua orang kayak punya trauma masa lalu, pasti, ya kan? Berarti pasti punya gitu kan. Termasuk saya sendiri juga pasti punya dengan trauma masa lalu. Dan kenapa orang bilang, coba lihat dulu bibit, bobot, bebet sebelum merit, ya kan? Kadang ada pasien saya juga, saya nyesel dok, ternyata pas nikah sama dia, saya nggak tahu keluarganya itu separah apa. Karena keluarganya di luar kota, dan hanya bertemu saat kita mau menikah gitu. Dan setelah pernikahan baru saya tahu keluarganya itu kacau banget dok, ribut terus, berantem terus, seperti itu. Nah timbullah masalah dalam keluarga dia sekarang. Tapi seandainya sebelum pernikahan, makanya saya juga sebenarnya menganjurkan, alangkah baiknya sebenarnya seperti kamu bilang, sebelum orang melangsungkan pernikahan, menciptakan suatu keluarga, baiknya mereka membereskan dulu tuh trauma-trauma masa lalunya. Sehingga mereka menjadi pribadi yang baik. Betul. Gitu kan, semakin bisa lebih mengerti satu sama lain, sehingga dalam keluarga ini nanti yang nggak ada gesekan-gesekan lagi, sehingga anak-anak yang lahir nggak meneruskan trauma-trauma yang orang tuanya bawa, trauma antar generasi itu kepada anak-anaknya lagi. Iya kan? Dok, ada lu mau tanya, gue mau nanya nih. Iya dulu deh. Tapi dari tadi cerita dokter, aku ngerasa dokter sudah bertemu dengan banyak pasien lah, udah bertemu dengan banyak orang.
Aku pengen nanya dok, ada nggak pasien dokter yang dokter sendiri ngerasa, wow ini kasus ini terlalu mengerikan nih gitu, terlalu dalam nih. Atau mungkin bahkan dia nggak bisa disembuhin gitu dok? Nggak bisa disembuhin ya. Itu mungkin kalau nggak bisa sembuhin udah masuk ke dalam tahap yang harusnya sudah kelanjut, yang sudah dia juga sudah nggak bisa kerjasama dengan baik dengan sayanya. Iya, kan cocok-cocokan kan katanya. Bukan masalah cocok-cocokan, tapi untuk diajak ngobrol aja sudah nggak nyambung. Oke. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita untuk wawancara dengan lancar gitu ya. Dia juga nggak bisa mengerti apa maksud saya gitu. Itu udah susah dong, udah sulit. Tapi kadang kan orang nggak ngerti dibawa juga nih anak ke tempat saya gitu kan. Nah masalah-masalah yang cukup menarik itu banyak sekali sih sebenarnya. Dari orang yang ibu-ibu yang mudah marah kepada anak padahal anaknya masih 3 tahun, sampai kepada ibu-ibu yang merasa suaminya berselingkuh sehingga dia merasa mau bunuh diri. Bisa juga ada ibu-ibu yang suaminya selingkuh sampai akhirnya dia mengucapkan sesuatu dan terjadi pada suaminya dan penyesalannya luar biasa. Sampai ada seseorang yang pengusaha sukses, bagaimana dia sampai mau bunuh diri tetap. Nah itu kekayaan nggak menjamin. Bagaimana juga seseorang yang dia sudah punya uang cukup banyak, perusahaannya juga banyak, tapi dia nggak pernah bisa untuk me time. Bagi dia waktu ini sangat berharga. Sedikit aja rasanya sayang banget. Nah itu ternyata berhubungan dengan trauma masa lalu dia. Padahal dia sendiri jadi stres, sebenarnya dia stres gitu loh. Tapi dia merasa, ya nggak tahu dok, saya nggak bisa santai. Begitu santai sedikit, kayaknya harus ada yang saya kerjakan. Sayang banget waktu terbuang. Waktu adalah uang. Tapi dok, aku jadi penasaran deh, kan dokter mungkin udah banyak banget ketemu sama pasien-pasien yang ceritanya juga luar biasa ya di luar sana. Tapi kan sedangkan dokter juga manusia ya. Mendengar itu, apakah, karena aku pernah dengar gini dari beberapa orang, kadang tuh kita sebagai psikolog atau sebagai psikiater kita juga punya loh profesionalnya kita sendiri. Itu kenapa dok? Atau dokter bisa sampai ini nggak sih? Maksudnya gimana? Iya kayak privasinya dia, kita sendiri. Profesionalnya dia sendiri, dia punya bukan, misalnya dia psikolog nih, dia punya psikolog juga lagi gitu, sebetulnya untuk ngejaga dia tetap netral. Apakah emang itu begitu atau emang segitu mempengaruhi kehidupan juga nggak sih? Atau gimana cara dokter tidak sampai terpengaruh atas cerita-cerita dari pasien-pasien dokter deh gitu simpelnya. Kalau orang yang memerlukan pertolongan tenaga profesional lain, pasti itu kan karena dia ada suatu masalah pada diri dia. Masalahnya itu ya masalah dia pribadi, ya kan? Kalau saya sebagai hipnoterapis dan saya sudah merasa sudah beres dengan diri saya, ya saya nggak memerlukan lah pertolongan profesional lain. Tapi masalah yang disampaikan orang kepada saya, itu kan nggak perlu saya sampai resapin masuk ke hati, ya kan? Tapi bagaimana saya menolong dia? Kecuali masalah pribadi saya itu mungkin ya beda. Iya kan, beda dong yang kita rasakan. Tapi bagaimana saya menjaga supaya energi negatif yang datang kepada saya itu tidak berpengaruh pada diri saya. Karena itu juga saya harus rajin grounding seperti itu. Tahu grounding ya? Aku nggak tahu. Grounding itu seperti misalnya kita rutin untuk ke alam terbuka, ke ibu bumi ceritanya, ya kan? Di situ kita buka alas kaki pertama. Buka alas kaki, terus kita berjalan di situ. Jadi kita benar-benar menapaki bumi tanpa alas kaki. Dan di situ ketiga kita ngomong sama ibu bumi. Ibu bumi, terima kasih karena engkau sudah mengambil semua energi negatif yang ada pada saya, menyerap semua energi negatif yang ada pada saya, dan alam semesta ini memberikan energi positif kepada saya. Suka naik gunung dong berarti dok. Dan juga kita bisa memeluk pohon besar. Memeluk pohon. Apapun berarti yang nggak harus gunung, intinya alam lah ya. Iya, di alam. Memeluk pohon besar sehingga kita membayangkan energi negatif kita diserap oleh dia dan energi positif diberikan kepada kita. Berarti simpelnya ya semua yang kita lihat atau yang kita dengar itu yang bisa controlling adalah diri kita sendiri, biar itu juga. Karena banyak dok, kenapa aku nanya gitu, karena banyak juga mungkin Halo Besti atau generasi-generasi sekarang, teman-teman yang nonton di sini juga suka gitu kan, misalnya lihat TikTok dikit, kebawa, ya kan, dengerin cerita orang dikit, iya ya kayaknya cerita dia bener, suka kayak gitu kan, suka ada FOMO-FOMO-nya dia yang ngikut-ngikut, yang padahal FOMO sekarang sampai masalah-masalah orang yang selingkuh, kita yang stres, kita yang takut nikah. Kan banyak apalagi sekarang kan lagi ada
teori kan married is scary kan. Oh, Kita lihat iya. media sosial, Iya. artis Akhirnya yang udah cerai, ya, artis yang selingkuh, pasangan kita yang kita curigain, pasangan kita yang kita berantem. Maksudnya Iya, iya. media sosial sebegitu berbahayanya, Dok ya. Betul. Ya sangat berpengaruh. Tapi kembali lagi loh, Iya. bagaimana pola asuh orang tua di rumah? Kalau orang tua sudah memberikan pola asuh yang baik, akar si anak ini sudah dibentuk baik, kuat, topan di depan, ya, badai nggak akan menggoyangkan pohon ini berdiri. Jadi mau dia lihat masalah apa, hal-hal apa, tapi orang tua sudah memberikan fondasi yang kuat buat dia. Dia nggak akan mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Betul. Kalau orang tuanya sudah bisa memberikan itu. Tapi kalau fondasinya aja nggak kuat, ngedenger ini kebawa ke sini, ngedenger ini kebawa ke sini, jadi seperti layangan putus nggak tahu kemana-kemana. Iya, ke Kapadokia nanti jatuhnya ya. Ya tapi teman-teman aku disclaimer juga, maksudnya dari dokter untuk keluarga yang itu, mungkin ada teman-teman Halo HBSD di rumah juga yang ngerasa, tapi keluarga gue tuh nggak baik, tapi keluarga gue yang ngancurin gue dan segala macam. Gini, mungkin dari keluargamu yang sekarang nggak baik, tapi bukan berarti itu bisa menjadikan kamu alasan untuk ngebuat rumah kamu yang baru nantinya jadi nggak baik juga. Stop diputusin dari kamunya juga sekarang gitu. Yes. Ya kayak tadi kita udah sempet bahas ya, yang tadi opini gue. Karena harus dibereskan trauma-traumanya itu Betul. dulu. Seenggaknya kalau kita nggak bisa ngeberesin atas atap kita ngeberesin kitanya sebagai bangunannya dulu deh. Gitu. Biar nanti di bawah bangunan kita basement dan segala macam itu jadi lebih kuat ketika kita juga sudah kuat untuk menopang. Gitu kali ya teman-teman. Gini loh Firda, kita nggak bisa mengubah orang lain. Betul. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Betul. Apalagi kalau kita paham bahwa semua orang tuh punya masa lalu, kan? Sama orang tua kita juga punya masa lalunya, ya, yang membentuk dia menjadi seperti itu sekarang. Ya kan? Apalagi zaman dulu nggak ada medsos, Iya. nggak ada Instagram yang bisa kasih edukasi Iya. tentang Iya. parenting yang baik gimana sih? Jadi orang tua yang baik gimana sih? Nggak ada kan? Iya, benar. Yang dia lihat dari mana? Bapak ibunya juga. Iya, dari orang tuanya. Jadi turun temurun trauma antar generasi ini dibawa. Dari ngelihat situ. Iya, faktornya. karena dia taunya, oh cara parenting yang baik itu ya seperti itu, seperti Iya. orang tua saya, ya kan? Buktinya gue bisa bener kok, Buktinya, padahal itu enggak juga gitu kan. Tapi kan orang mana tahu sih merasa diri dia salah, Benar. ya kan? Menurut dia, ya emang gue seperti ini, Iya. dan itu dia berikan pada anaknya. Dan tujuannya Nah sekarang baik. anaknya sudah bisa melihat medsos, oh salah nih parentingnya orang tua gue, Nah, ternyata ketemu. nggak boleh harusnya begini. Orang tuanya nggak terima anaknya bilang anaknya salah. Seperti itu. Jadi harus dibereskan Iya. trauma yang dari orang tuanya ini. Ya, tapi balik lagi makanya trauma itu hadir. Semua orang pasti punya trauma pada Pasti, intinya pasti. gitu. Cuma traumamu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kamu yang bertugas untuk membereskan itu. Kalau memang nggak bisa sendiri, tolonglah datang ke profesional. Karena itu jawabannya akan lebih fair. Kayak kita aja dari kemarin sebenarnya topik ini tuh topik yang nggak pernah selesai di setiap seasonnya Halo Hati gitu. Dan ini jadi kita dapet nih jawabannya. Kalau memang ternyata ngomong sama profesional tidak semenyeramkan itu kok. Nggak Karena banyak sampai. orang akan mikirnya gitu loh Dok. Iya, Masih banyak orang yang nggak tahu Iya. edukasinya bahwa bicara sama Iya. profesional itu Iya. justru bisa menemukan jawaban. Iya. Karena dia kan mempelajari keilmuannya. Dia juga sudah selesai dengan itu semua. Jadi jawaban ke kitanya juga lebih fair enough gitu, lebih objektif juga untuk benar-benar melihat dan membantu kita yang punya trauma ini untuk menyelesaikan si permasalahan yang ada di diri kita. Betul. Gitu sebetulnya. Karena banyak juga orang yang masih tabu untuk bicara tentang mental health. Iya. Benar lagi. Gue dikira gila, gue dikira seperti ini, seperti itu. Kurang gitu. ibadah. Iya. Iya. Banyak. Dulu Kenapa ya aku orang mental pertama health kali disuruh iya. ibadah ya? Dekatkan diri. Apalagi kalau kita cerita sama orang yang lebih tua ya biasanya dok. Kayaknya aku sakit mental. Kamu kurang dekat sama Tuhan. Iya. Kurang ibadah. Aku Padahal- pertama kali cerita sama almarhumah bundaku gitu, bundaku jawabnya, enggak kamu tuh cuma ini doang karena lagi ada masalah aja, kamu kurang ibadah makanya sholat. Terus aku cuma jawab gini dok, Bun, ya jadi ke arah agama maaf ya, kayak Bun, hidup di dunia tuh cuma dua, hablum minallah, hablum minanas kalau di agamaku. Hubungan sama Tuhan sama antar manusia. Mungkin hubungan aku sama Tuhan ya biarkanlah aku berdua yang tahu. Tapi kan hubungan antar manusia, aku kan juga manusia. Mungkin aku dengan dirikunya loh yang salah. Jangan dipikirkan ke arah sana. Aku nggak murtad kok Bun. Aku sampai kayak gitu. Iya, Sampai akhirnya dia ngerti. Tapi memang orang zaman dulu apalagi orang tua kita kan balik lagi tadi kayak dokter bilang belum ada edukasi yang sebanyak kayak sekarang. Mungkin perkembangan digitalnya juga nggak ada, bentuk pengetahuannya juga minim untuk kalau kita mau nyari tahu kita harus cari tahu sendiri. Kalau sekarang kan datang atau kita search sedikit udah banyak. Mungkin minim literasi soal itu. Jadinya ya mereka nggak bisa ngasih solusi yang benar gitu. Nah sekarang udah ada perkembangannya digital, udah ada kemudahan dengan banyak hal kita bisa mencari tahu. Seharusnya kita aja nih akhirnya nih yuk kaki kita nih di generasi kita yang mulai bergerak ke arah sana untuk
untuk memberhentikan sih rantai-rantai kekecewaan yang pernah dibangun di keluarga kita sebelumnya atau generasi kita sebelumnya gitu. Betul, setuju. Benar nggak sih dok? Benar. Firda Karena hebat gini, Ya, Firda hebat emang masih dia. belajar ini juga. Tadi aja gue shaking parah. Takut. Ya ngomongin masalah agama itu sensitif Iya ya. betul. Benar. Tapi bukan berarti seorang yang mengalami masalah dengan mental health bukan berarti semata-mata hanya karena masalah relasi dengan Tuhan. Betul. Ya kan? Bahkan jadinya yang tadinya sudah dekat sama Tuhan, tapi begitu dia mengalami trauma-trauma itu semakin memuncak, menyebabkan dia malah jadi menjauh dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang bisa menyalahkan Tuhan. Betul. Betul dok. Seperti itu. Nah, jadi yang gimana caranya? Bereskan dulu trauma-trauma ini. Dengan trauma-trauma ini beres, kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu baik, kita semakin bisa bersyukur, bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak ditutup oleh trauma-trauma yang ada pada kita. Ya kan? Jadinya berhenti untuk mengkalkulasikan itu kepada orang lain. Iya. Ya kan? Karena yang biasanya kayak gitu, akhirnya jadi menyalahkan apa-apa terus jadi kalkulasi. Kok dia bisa sih kayak gini? Kok lu nggak ngasih gue ini sih? Padahal gue udah ngasih. Jadi kalkulasi aja terus tuh. Padahal ya karena indera kitanya lagi ketutup dengan si trauma-trauma kita yang belum kita bereskan sebelumnya itu. Iya, betul. Serem ya. Dia makin kesini topiknya. Makanya gue diem nih. Nah, ya lu mau nanya lagi nggak? Aman sih ya. Kalau gue sih lebih ke dok gimana ya kalau misalnya kan kalau tadi konteksnya konsultasi ke dokter ketika menikah ya. Nah ini misalnya kayak tadi kita bahas ke topik pertama sebelumnya. Si orang ini insecure, tapi ini kan belum nikah nih dok. Dia doang insecure sendirian. Dia datang nih ke dokter, itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah. Siapapun boleh, nggak harus yang sudah berhubung mempunyai relasi dalam perkawinan. Itu kan Siapapun boleh. Masalah diri sendiri kan. Iya, bagaimana kita sudah punya kesadaran ada suatu trauma pada diri kita, bagaimana kita harus beresin. Silahkan datang, siapapun itu. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Kalau biasanya dok, mungkin kan banyak teman Halo HBST juga yang nggak tahu. Medi kalau mau curhat boleh loh Medi. Dia sudah nangis itu. Udah saya nahan dari tadi dokter jujur. Sini Mei. Mei masuk Mei, on cam Mei. Masuk Mei, nggak apa-apa. On cam. Ayo sini on Coba cam. closing season. Kau boleh curhat di sini. Mau, boleh. Boleh, Mei. Kasih mic dong. Nih. Duduk Gak dulu. apa-apa. Sini. Seru dong. Karena kan memang silakan. bentar ya Halo Lu HBST. sedih karena temen gue Belum. pergi. Jadi teman-teman Halo HBST, Medi ini adalah tim kita dari Halo Hati. Memang kan Halo Hati ini tercipta untuk ada membuat ruang bicara dan juga ruang mendengar bagi siapapun yang ingin berbicara dan ingin didengarkan. Kebetulan kita di season ini spesial banget ngedatengin profesional dan kebetulan mungkin kita para generasi-generasi ini punya masalah-masalah sendiri, jadi kita akan memberikan ruang untuk tim kita bisa bercerita kepada profesional. Emang kenapa sih Medi? Mau peluk nggak sih Mei? Nggak usah lu, maksudnya kan ada dokter yang Ya cerita. udah kan orang namanya juga orang mau nenangin Kenapa Kenapa, nangis Medi? dengan kita bercerita Kok ini? cuma mendengar begini aja bisa membuat kamu menangis gitu? Iya. Apa sih yang men-trigger kamu untuk menjadi kamu sedih? Aku kan waktu itu sempat ke psikolog juga, cuman nggak lanjut lagi kan, disuruh terapi. Cuman kayak aku tuh kan sekarang kayak udah ngalamin banyak hal kayak kayak broken home, pertemanan, pasangan itu semua hampir kayak tadi yang aku trigger kayak jadi menyalahkan Tuhan gitu, karena aku udah berusaha menjadi lebih baik di dunia ini, udah kayak bersikap baik tanpa menyeleneh lah sikapnya di dunia. Tapi kenapa ya diberlakukan seperti ini gitu di dunia? Dapat takdir yang ya dibilangnya kurang baik lah bagi aku gitu. Takdir dalam hidup kamu gitu ya. Ditambah kayak ngerasa tersendiri gitu loh. Jadi kayak bener-bener di dunia ini gue udah nggak punya siapa-siapa. Iya. Dan banyak juga sebenarnya di hidup aku yang aku lagi ngerasa aku bener-bener susah banget untuk terima adalah ikhlas. Gitu. Itu sih lagi fighting buat bertahan hidup. Ya seperti kasus Medi ya, itu banyak sekali dari anak-anak keluarga broken home. Kenapa sih terjadi sampai menimbulkan trauma buat Medi? Seorang anak itu membutuhkan apa sih dari orang tuanya? Kasih sayang. Perhatian. Kasih sayang, perhatian. Tapi banyak orang tua yang bilang, loh saya nggak masalah apa-apa kok. Saya nggak pernah mukul dia, nggak pernah marah-marah sama dia. Tapi ternyata orang tua sibuk masing-masing. Dari pagi sampai malam nggak sempat nyapa anaknya bahkan gitu ya, pagi-pagi sudah berangkat, malam pulang gitu.
itu pun bisa menimbulkan masalah mental health buat anaknya. Apalagi Medi, dia mengalami keluarga yang broken home. Keluarga broken home, nggak hanya tiba-tiba bercerai, ya nggak Mei? Sebelumnya pasti Medi sering menyaksikan bagaimana orang tuanya ribut, orang tuanya saling berkata kasar, saling memukul, mungkin memberikan kekerasan fisik, dan berbagai macam kehebohan di dalam rumah. Dan kebayang nggak sih kita sebagai anak, apa yang kita alami jika orang tua kita lihat seperti itu? Apa rasanya? Deg-degan, takut, ada yang sampai ngumpet di bawah kolong ranjang, ada yang sampai tutupan selimut, dan sebagainya. Ada ketakutan-ketakutan pada diri si anak. Dan si anak pun maunya orang tua ini tetap bersatu dong. Tapi orang tua ini selalu ancamannya, sudah cerai aja. Dari mulai ancaman-ancaman itu aja, Medi pasti sudah merasakan, wah gimana nanti kalau orang tua saya berpisah? Saya harus bagaimana? Bagaimana hidup saya ke depannya? Itu sudah membuat dia merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang akan hilang pada diri dia, merasa dia akan ditinggalkan, ya kan Mei? Sehingga begitu ini kejadian terjadi, sudah terjadi ya Mei ya? Udah. Nah, Mei dia akan kehilangan salah satu dari orang tuanya pasti kamu disuruh memilih, benar nggak Mei? Sedangkan seorang anak, sesalah-salahnya apa orang tua, pasti kamu pengen dua-duanya ada buat kamu, benar nggak? Betul pasti. Pengen yang harmonis, iya, tapi pasti nggak punya rumah Ya, jatuhnya. sosok orang tua ini dua-dua lengkap. Dua-dua ini bisa menjadi home buat Medi. Di mana Medi pulang ke rumah, Medi bisa curhat, Medi bisa ada yang membantu, mendukung Medi jika Medi ada masalah, ya kan? Bisa ada yang membuat Medi merasa tenang. Tapi ini malah bukan membuat tenang, membuat nyaman, tapi membuat Medi merasa timbul suatu ketakutan-ketakutan, kesedihan-kesedihan, luka-luka yang dia bawa. Dari umur berapa Mei dulu? Udah dari umur 12 tahun, udah mulai berantem, udah nggak harmonis. Sebelumnya sudah ya? Tapi makin memuncak. Nah, anak-anak yang seperti Medi ini banyak sekali kejadian. Sampai anak ini apa? Sampai si anak ini begitu masa dewasanya, tadinya orang tua kalau berantem itu bisa ngancurin barang-barang sekitar rumah. Ini anaknya bisa duluan dia hancurin dulu sebelum orang tuanya berantem ancur-ancuran. Dia bilang saya sekarang sudah besar, saya sekarang sudah kuat. Tapi dia menjadi anak yang terluka. Dia menjadi anak yang merasa untuk apa saya hidup? Menjadi anak mungkin di umur di Medi 12 dulu. Gimana Mei di sekolah kamu? Mungkin kamu akan merasa nggak fokus dalam belajar, nggak ada semangat di dalam belajar, nggak punya rasa percaya diri, benar nggak Mei? Banget. Nah, sehingga pergaulan dia juga akan terganggu dengan teman-temannya. Sosialisasi dengan teman terganggu. Karena menjadi anak yang penyendiri, merasa mau sendirian, karena dia nggak rasa nyaman sekali. Sehingga anak-anak yang seperti ini, bersyukur Medi sekarang bisa seperti ini loh Mei. Banyak anak-anak yang merasa saya nggak tahu tujuan hidup saya dok. Tapi buat apa saya hidup? sih. Gitu ya. Buat apa saya hidup? Karena anak merasa apa? Buat apa saya menjadi orang besar? Buat apa saya menjadi orang sukses? Orang tua saya hancur. Siapa yang mau saya banggakan? Apa pantas mereka saya banggakan setelah mereka menghancurkan saya seperti ini? Itu yang anak-anak bicara pada saya. Dok, mau nanya dong, hipnoterapi tuh biasanya dalam satu sesi berapa lama dok? Bisa 2-3 jam, bahkan bisa kadang-kadang lebih sedikit begitu. Ada nggak sih dok kayak misalnya kok temporari sih apa ya kayak sebelum menuju itu yang kita coba nih sama Medi gitu misalnya, nyobain ke Medi yang secara singkatnya. Oh nggak bisa, bisa wawancara ya? aja 1,5 jam. Oh, Ya kan, proses induksinya juga bisa berapa lama, terus begitu terapinya. Berarti dalam satu sesi 3,5 jam itu meliputi semua hal itu ya? Iya, semua hal itu. Nggak bisa kita potong-potong sedikit tuh nggak bisa. Oh, itu nggak bisa. Hasilnya nggak akan maksimal. Hipnotis tuh beda. Iya, hipnosis itu dengan induksi. Induksi itu membuat pasien masuk ke dalam keadaan hipnosis. Tapi percuma kalau cuma dihipnosis doang tapi tidak dibereskan di masalahnya. Ya nggak ada gunanya. Betul.
Ini kalau dari Ani sih Medi kuat-kuat lah gue sama Patias kan selalu ada. Iya. Enggak kan ada gue juga, ada Bella, ada Mas Awil. Enggak, pesan saya pada Medi ya segera bereskan semua trauma-trauma yang ada pada Medi. Itu yang utama nomor satu. Aku Mas ngerasa Awil juga. belum ada dorongan dan lingkungan yang Iya Mi, kawin Mi. pas untuk aku bisa sembuh dari itu semua, dan masih banyak hal-hal yang men-trigger aku gitu loh. Dengan hipnoterapi, trauma kamu dibereskan dan kamu punya pemahaman positif dan kamu tahu gimana sih kamu menjalankan hidup kamu ke depannya. Soalnya trauma-trauma itu tuh sampai sekarang jadi berpengaruh di kehidupan aku. Kayak aku jadi nggak percaya sama cowok, aku jadi kayak merasa rendah diri. Pasti. Kayak gitu sih. Jadi gampang, oh kalau orang menjudge aku ya udah emang aku pantas dijudge gitu. Jangan begitu. Iya, aku jadi berpikir seperti itu. You're worth it. Karena itu yang dia terima dulu di masa kecil dia. Jadi bukan salah Medi berpikir seperti itu, karena itu yang dia terima. Bahasa kasih nggak pernah dia dapatkan, dia nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dihargai, sehingga itu yang dia alami saat dia masuk ke dalam lingkungannya. Karena itu segera trauma itu dibereskan. Karena kamu tahu nggak, Mei, semua emosi-emosi negatif yang kita pendam semakin lama itu akibatnya bisa ke fisik juga loh, selain ke psikis. Betul. Timbul penyakit-penyakit di fisik kita. Karena itu harus segera dibereskan. Dan salah tadi anggapannya, udah merit aja. Merit nggak nyelesain apa-apa. Dok, Merit nggak nyelesain apa-apa. Gini, Dok yang tua dong. gini, jangan Aneh kan. kita yang sedang ada apa-apa merasa merit itu akan membuat Solusi. kita menjadi bahagia. Salah. Justru membuat masalah baru. Yes. Dan akan kita turunkan trauma ini kepada orang-orang di sekitar kita, suami kita, anak kita. Rantainya Beresinnya juga lebih putus. banyak lagi. Berarti lo harus beresin diri lo sendiri. Yes, beresin dulu diri kita sendiri. Setelah itu pasangan kita lihat juga, ada nggak sih masalahnya pada Oh iya, mental? nanti pasangannya yang bawa. Jadi emang dua-duanya kalau bisa dibereskan dulu. Sehingga pas anak-anak ketemu. yang lahir, anak-anak yang sehat secara fisik dan mentalnya. Betul. Nanti lo juga nyari pasangan jangan yang sesuai kriteria yang lo kemarin. Iya. Kriteria lo kemarin agak aneh lagi. Iya, lo juga harus ganti, jangan begitu. Tapi Dok mau tahu dong, apakah kalau mungkin halo ini juga sebagai edukasi untuk kalau habis yang nonton episode ini, kalau kalian bingung, kalau mau hipnoterapi tuh harus nyari yang gelarnya CHT berarti ya Dok ya? Iya, CHT. Kalau saya kan lulusan AWGI. Apa tuh? AWGI itu Adi Wi Gunawan Institute. Oh, institusinya Jadi itu. kita punya cara kriteria sendiri sebagai hipnoterapis. Oh, berarti buat teman-teman yang mau hipnoterapis pokoknya cari yang gelarnya CHT lah ya, kurang lebih iya, gitu. Certified Hypnotherapist. Yang Jadi punya dokter gelar. Yuliana ya udah paling dua. Iya, kalau Kita bisa nyaman dokter banget, Yuliana aja. nyaman banget ngobrol sama dokter Betul. Yuliana. Sampai nangis loh ini. Padahal dengarnya dari belakang kamera iya, pinggir belakang masuk kamera. ya, keren-keren. Tapi Dok mungkin ada banyak juga yang nanya, biasanya rate kayak gitu tuh boleh nggak sih di spill kayak dari rate berapa sampai ke berapa gitu? Siapa tahu kan banyak yang nanti kepo hubungin ya. adminnya aja lah ya, nggak enak Oh, saya gitu. sebutkan di sini ya kan. Oh, iya. Hubungi Boleh. admin ada di Instagram saya Dr. Yuliana CHT, ada R-nya. Nah nanti kita Register. kasih di bawah lah ya Nanti teman-teman. klik di link bio-nya situ, nanti hubungin admin. Jadi sebenarnya teman-teman kalau buat Halo HBST yang mau juga menyelesaikan trauma-trauma tersendiri dengan cara hipnoterapi, pastikan yang punya gelar CHT-nya ya itu dia punya sertifikatnya tersendiri. Kemudian kalau untuk kalian misalnya iseng, pasti ada aja yang iseng nih dari kalian semua yang berpikir kan emang berapa sih harganya, kalian silakan cek ke profesional itu. Mereka biasanya punya adminnya masing-masing ya, Iya, seperti iya, dokter Yuliana sendiri. Kalau kalian mau sama dokter Yuliana udah dikasih tahu tuh Instagramnya apa yang nanti kita tulis. Atau kalau kalian mau jauh nih lokasinya, gue di Medan misalnya gitu, ya mungkin ada di daerah Medan juga banyak. gitu kan. Di saya banyak yang datang. Ini ya saya cerita. Di tempat saya ada yang dari Bali, satu keluarga. Mula-mula papanya berhasil merasakan Dampaknya. terjadi perubahan positif yang luar biasa pada dirinya. Dia suruh anak laki-lakinya. Kemudian sebulan kemudian anaknya yang perempuan datang 2. Kemudian mamanya. Kemudian istrinya maksudnya ya. Kemudian sepupu si anak ini. Oh gitu. Jadi berapa orang tuh dari Bali loh khusus datang cuma hipnoterapi dan besoknya mereka pulang lagi. Tuh, boleh jadi kalau Ada kalian luar lagi kota boleh. yang dari luar kota suami istri. Jadi mereka kebetulan sudah berpisah, bukan berpisah tapi dalam proses
Berpisah. Emang ada LDM juga. Nah, jadi si suami dari kota mana, istri dari kota mana ketemuan di bandara dan mereka sama-sama ke tempat saya. Itu banyak sekali dari luar kota yang datang, hanya khusus buat hipnoterapi. Nah mungkin boleh kalau misalnya dari teman-teman yang ada rezekinya maunya datang ke Dokter Liliana boleh banget. Tapi kalau kalian mau nyari di daerah kalian sendiri, silakan aja. Yang penting punya gelarnya dan punya sertifikatnya yang baik. Coba cari aja rate sendiri masing-masing. Tapi kalau sama Dokter Liliana, dia welcome banget. Kayaknya kita akan menjadi salah satu pasien nih di kemudian hari ya. Tapi waiting listnya lumayan. Iya, sampai Februari 2025 ya. 2025. Wah berarti. Lumayan ya. By the way teman-teman, Nggak bisa ini fun didulin fact. pakai orang dalam, Dok. Orang dalamnya siapa nih? Tapi teman-teman fun fact, kita tuh kan tapping ya syutingnya Halo Hati ini. Dan di hari ini kita syuting sama Dokter Yuliana sendiri. Pas banget lagi di hari mental health issues. Ya kan, luar biasa. Mental health day. Mental health Emang day. ya? Iya benar, hari ini tuh harinya mental health mental day. health sedunia. Mental health sedunia. Tapi kita tayangnya masih nanti ya kan. Memang ya tayangnya pas lagi kalian nonton inilah gitu. Tapi pas kita syuting di pas banget Bisa di hari pas banget mental ya. health day. Gitu. Jadi pas banget kayak kena ya, berasa ya semuanya. Gue sih tadi udah pengen nangis tapi gue tahan-tahan tapi jadinya shaking. Ternyata Lebih basah Medi loh yang kita. nangis. Karena deg-degan kan. Seru banget, tapi nih Dok, aku mau ngajakin, kita kan sebelumnya di season ini, dari mulai season 4 sebetulnya, kita punya segmen BBM, namanya Baca-Baca DM dari followers Aloha Hati yang suka cerita-cerita ke kita. Tapi kayaknya semua ceritanya Halo HBC sudah kita Udah rangkum terangkum. di episode kali ini, jadi aku mau ngajakin dokter main games baru atau segmen baru. Namanya si paling zodiak nih Dok. Jadi nanti kita saling ngasih opini dari pertanyaan yang ada di prompter kita di depan. Kira-kira zodiak apa gitu. Dan opini kita apa. Yang pertama, zodiak apa yang paling bermuka dua dan kenapa? Gemini. Kenapa ada jawabannya duluan, Bella? Gua jawab duluan boleh nggak? Boleh. Zodiak yang paling bermuka dua menurut gua Gemini. Ya, sama Pisces. Kenapa? Karena Gemini itu takut kehilangan teman. Jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan teman gitu loh. Jadi misalkan dia di tengah nih teman yang ini sama ini berantem, dia mau temenan sama dua-duanya. Ngerti nggak? nggak mau Jadi kehilangan. dia kesini akan Baik. ngejelekin si ini, kesini akan ngejelekin si ini. Itu menurut gua. Betul. Aku punya teman yang zodiaknya Gemini dan dia benar-benar bermuka dua. Langsung dikasih faktanya kan, gue tuh emang si paling zodiak. Sorry ya, maaf langsung, ya, langsung. tapi Tapi kalau real. Pisces kenapa Pisces? Kalau Pisces itu dia kenapa dia muka dua? Karena Pisces itu tuh nggak enakan, Fir. Pisces Lo itu nggak enakan. licin juga ikan kan? Tapi dia kalau Gemini kan tadi lebih ke muka duanya lebih ke negatif ya. Kalau Pisces itu lebih ke positif menurut gua. Pisces tuh nggak enakan. Jadi dia akan bermuka dua. Ya udah gue pura-pura baik deh depan lo. Ya udah gue pura-pura suka sama lo deh gitu. Yang penting kita tidak bermasalah gitu loh. Padahal dalam hati dia gue lagi bete sama lo, gue kesel sama lo. Tapi Pisces itu bisa memasang topeng yang sangat bagus di depan lawan bicaranya walaupun dia tidak menyukainya. Itu Pisces. Zodiak apa sih yang paling workaholic, bahkan tidur aja butuh strategi? Kenapa? Gua dulu. Apa? Cancer. Kenapa Cancer? Gua. Cancer Leo lumayan tuh. Hmm. Kita tuh kan jiwa-jiwa leadernya tinggi ya kan. Dan balik lagi kita kayak nggak ngerti, ini cocokologi aja. Menurut gua zodiak yang Jangan paling mau cocokologi ntar dipotongnya. Enggak, ini makanya gue ulang lagi, Zodiak yang paling workaholic adalah Cancer dan Leo, karena mereka tuh punya jiwa pemimpin atau jiwa leader yang cukup tinggi. Bahkan nih dia kalau misalnya satu hal nggak perfect sesuai dengan apa yang dia udah planningin, itu kadang suka pusing sendiri tuh abis itu tuh. Sampai tidur aja kayak masih mikirin nanti gimana caranya biar ini tuh bisa jadi works lagi ya. Walaupun cara yang kemarin itu nggak dipakai, misalnya kayak gitu. Itu tuh. Menurut gue Cancer dan Leo karena mereka punya jiwa pemimpin yang tinggi, jadi mereka adalah zodiak yang paling workaholic karena mereka bisa jadi leader yang baik. Makanya tidur aja kadang kita butuh strategi gimana biar bisa tidur ya. Oh, ngitung domba nih kayaknya. Gitu. Oh, mikirin ini nih gitu. Kalau gua zodiak apa yang paling workaholic? Libra. Kenapa Libra? Zodiak lu sendiri ya, Iya, begitu aja. dengerin dulu, gua punya jawabannya. Kenapa Libra itu zodiak yang paling workaholic? Karena Libra itu adalah zodiak yang paling independen. Libra itu adalah orang-orang yang selalu tidak mau bergantung sama orang. Jadi gua akan melakukan apapun untuk menghidupi diri gue sendiri. Gua akan melakukan apapun untuk gue tercukupi tanpa harus berharap sama orang lain. Dan gengsi Libra udah tahu segede apa kan. Libra itu orang paling gengsinya di sini nih. Jadi Libra itu orang pekerja keras untuk mencukupi egonya dia. Sampai nggak tidur pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue sakit, yang penting gengsi gue kena gitu. Tapi ngantuk. Mau apa aja.
Tapi Taurus juga seperti itu. Oh, Taurus kenapa? Kenapa tuh, Bagus. Mei? Taurus juga workaholic juga. Oh, iya. Dia kalau emang udah fokus kepada satu hal itu, dia akan kejar walaupun gagal, dia akan repeat terus belajar, nggak akan pernah nyerah. Kalau dokter ada opini nggak tentang zodiak? Saya nggak terlalu tahu tentang zodiak. Tapi zodiak dokter apa? Nggak tahu juga. Leo. Nah, bener. Leo tuh bagus. Tadi. Leo tuh Ada saya aja ngomongnya sekarang bagus. Kalau kita Bagus. nyambungin ke pertanyaan ya maksudnya, Iya, jadi iya. Leo tuh bagus karena Leo tuh punya jiwa pemimpin yang Benar. jiwa leadernya tuh ada gitu, Benar tuh, jiwa. benar. Misalnya nih, dia tuh apa ya? Dia tuh punya berbagai macam strategi di kepalanya. Walaupun yang satu gagal, dia tuh punya lagi yang lainnya untuk ngebangun biar di bawah-bawahnya dia atau di samping-sampingnya dia semua tuh bisa gerak beriringan bareng tuh Leo. Mantap. Karena sahabat gue Leo, zodiak anaknya apa? Aquarius. Aquarius. Belum tahu ya, kita masuk Zodiak. pertanyaan nih. Nih lanjut nih. Zodiak apa yang paling ngangenin? Leo. Leo tuh. Dan ada tulisannya dan kenapa Libra? Tadi jilat dikit aja. Oh gitu. Siapa Oh, tahu itu jilat. hipnoterapi gratis kan. Bener. Diskon 50%. Ya endorse lah, dokter endorse. Ulang nggak bisa dipotong podcast ntar gue. Zodiak yang paling ngangenin. Ya udah dulu kan lo udah nyebut. Oke. Zodiak apa yang paling ngangenin dan kenapa Libra? Kenapa lu baca sih kenapa Libranya? Dia Iya, nggak ngerti soalnya cara ada. mainnya. Satu zodiak apa yang paling ngangenin? Lu jawabnya tuh nanti Libra. Oh gitu. Kenapa gue jawab Libra? Oh gitu. Iya. Biasanya Bella ada strip merah anjir. Bella Mana nggak pakai jelas strip sih. merah sama Nadira dibaca. Oh gitu. Jadi dia ilangin trauma juga dia. Oke. Enggak, menurut gua nggak Libra. Ya. Zodiak apa yang paling ngangenin? Ya udah gue dulu bilang Libra, nanti pas lo enggak cum. Udah kepanjangan dia ulang. Oh iya. Ya udah. Zodiak apa yang paling ngangenin, Com? Kalau zodiak paling ngangenin menurut gue tuh Libra. Kenapa Libra? Karena gini, Libra itu kan orangnya yang susah ditebak. Jadi untuk mendapatkan nanti seorang Libra kan kita harus bekerja keras, ya kan? Jadi banyak hal yang kita tuh setiap hari mikirin nih orang sampai anjir. Ketika dia orang ini orang yang susah kita dapat terus kita ulang deh. Gue aja. Gue bisa. Bisa gua. Lu Udah yang habis lagi, nanya, habis. gue yang jawab ya. Lu jangan diedit ya, biarin aja dengerin. Udah kalau gue udah. Ya, lu yang nanya, gue jawab Libra ya. Oh, iya, iya. Oke, ulang ya teman-teman ya. Habis Emang gua. gitu sih. Iya, yang namanya ngarang kan. Lu Kita yang orang nanya. bisa bohong. Lu yang nanya. Zodiak apa yang paling ngangenin Firda? Libra, Cum. Kenapa Libra? Menurut gua kenapa Libra tuh paling ngangenin, kan tadi kita tahu ya kalau Libra tuh anaknya kan sebenarnya flirtingan banget. Iya kan? Dia tuh gampang ngasih perhatian-perhatian yang cocok sama si lawan mainnya dia sebetulnya. Siapapun lawan mainnya dia deh. Bisa tuh. Jadi tuh kadang kita kayak anjir si Libra tuh bisa nge-treat gua baik loh. Padahal dia brengsek nih sebetulnya. Dia emang flirting ke semuanya. Tapi kita waktu di flirtingin sama dia atau dikasihkan perhatian-perhatian yang berlebih dari dia, itu kita ngerasa kayak kita satu-satunya. iya. Karena cuma di treat kayak gitu doang, padahal tanpa kita sadarin dia tuh kayak gitu tuh ke semua orang. Tapi kita jadi kerasa kangen, dan once kita udah tahu bahwa dia berlaku kayak gitu ke semua orang, kita tetap ada rasa pemaafannya atau rasa pemaklumannya. Tapi enggak juga, gue tetap nyaman diperlakuin kayak gitu sama dia, sekalipun dianya ngelakuin itu ke banyak orang. Karena udah dibikin spesial sama si Libra, pinter emang Libra, Iya tapi juga ya. licik ya. Jawabannya bagusnya berarti besok Libra, gue rumus baru nih. Libra itu pokoknya centil aja, Libra Iya, centil. Oke, Libra jadi gue centil. ngambilnya dari sana ya. Iya, justru. Oke, Emang oke. kita kan cocokologi doang ya teman-teman Oke. ya sebenarnya. Bu Dokter, Bu Dokter terima kasih banyak. sudah mau datang ke Sama-sama. Ala Hati. Dan fun fact-nya Bu Dokter juga pernah nonton konten kita ya? Iya dong. Gimana Bu Dokter tentang konten kita ini? Kita butuh masukan ya kan? Ya seperti yang saya alami sekarang, kalian seru-seru, kalian luar biasa. Terima kasih. Kalian bisa membawa suasana menjadi hidup gitu. Yang menonton juga jadinya kayak ngangenin kapan nih episode berikutnya. Iya, Libra soalnya kan. Libra ya itu ya. Nah, gitu kan jadi Biasa kalian gitu. Libra. Tapi Dok, boleh dong minta closing statement sendiri dari dokternya untuk mungkin teman-teman Halo Besti yang ada di rumah tentang topik yang sedang kita bahas kali ini, atau mungkin dokter pernah nonton episode kita sebelum-sebelumnya, punya opini apa, boleh silakan disampaikan. Oke. Gini ya, berhubungan dengan hipnoterapi, berhubungan dengan trauma-trauma yang pernah kita lalui di masa lalu, kalian jangan putus asa. Ya, siapapun itu yang sedang mengalami trauma, tetap semangat. Karena kenapa? Traumamu bukan masalahmu. Bukan kamu yang menyebabkannya. Tapi penyelesaiannya adalah tanggung jawab kamu. Masa lalu nggak bisa kita rubah, bener nggak? Betul. Tapi masa depan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini loh. Benar? Karena itu semangat aja. Buat target untuk masa depanmu. Nikmati setiap proses untuk mencapai target kamu.
biarkan luka yang pernah kamu alami itu semakin memberikan kekuatan pada kamu. Dan biarlah perih yang pernah kamu hadapi dalam hidup kamu ini, itu semakin membuat kamu semakin dewasa. Sehingga masa lalu itu bukan menghentikan langkah kamu, tapi justru semakin membuat penguat di dalam langkah-langkah kamu menapaki setiap langkah untuk mencapai target yang sudah kamu pasang tersebut. Ya, jadi semangat aja. Kalau emang masih belum bisa untuk melakukan itu semua, baru kalian menghubungi tenaga profesional untuk bisa membantu merilis semua trauma-trauma kamu. Betul. Ya. Kalau dari lu ada? Aneh sih setuju sama Bu Dokter aja ya. Aku cuma mau bilang terima kasih untuk Medi, terima kasih untuk semua orang yang lagi ngalamin trauma di luar sana, yang masih bertahan sampai detik ini. Terima kasih karena kamu sudah bertahan. Kalian terima hebat. kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak berhenti langkah ya Dok. Dan teruslah berjalan sampai nanti kebahagiaan bisa kamu temukan setelah kamu berdamai dengan seluruh rasa sakit, rasa perih, rasa duka yang sedang kamu alami sekarang. Terus bertahan teman-teman, kalian keren, kalian semangat. Medi semangat, ntar kalau ada mini soccer nih ajak-ajak deh. Iya. Terima kasih kalau gitu. Keren Medi. Dan terima kasih juga untuk Iceland yang sudah support episode kita kali ini menuju ke closingan kita di season ini, karena keren banget Iceland udah mau support di episode kita yang paling sensitif ini menurut kita semua. Dan ini adalah penutupan season 6. Yes, Terima kalau kasih, kalian Senang. selalu suka sama episode-episode Halo Hati, tolong semoga kita panjang di 2025 nanti di season-season berikutnya. Kalau kalian ngerasa nih tapi kayaknya kurang deh kalau kurang ngulik Dokter Yuli, kurang kulik Dokter Yuliana deh gitu. Kita pengen ngundang si dokter lagi dong gitu, atau mungkin dokter-dokter yang lainnya. Boleh silakan tulis di kolom komentar, atau kalian punya pertanyaan titipan yang mungkin nanti kita juga bisa share sama Dokter Yuliana juga, atau mau kayak bikin segmen tersendiri dong sama Dokter Yuliana. Siapa tahu ya kan? Boleh. Silakan tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman Halo ABC lainnya, kalau kalian mau cerita-cerita, mau sharing-sharing sama kita, boleh aja tinggal DM ke Instagramnya @bloomdaily ataupun ke Instagramnya Halo Hati dan ke Instagram gue sama Bocum. Jangan lupa juga tadi kalau yang mau hipnoterapi silakan langsung follow Instagramnya Dokter Yuliana yang akan kita tulis di bawah sini. Silakan cek langsung harganya ke adminnya dan langsung booking slotnya karena ngantri ya teman-teman. Dan buat teman-teman Halo ABC juga yang mau dengerin episode kita selebihnya, secara audionya sudah ada di Spotify di namanya Halo Hati. Jadi tolong support kita biar kita bisa maju di Podfest 2025. Tolong dong teman-teman Podfest undang kita gitu. Buat teman-teman yang lain jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga di follow TikToknya Bloom Media. Jangan lupa di follow semua akun yang tadi udah saya sebutkan, dan sampai bertemu lagi di season-season berikutnya. Bye.